Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi pada mata pelajaran pengelolaan kas, di mana hari ini kita akan membahas tentang materi rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank itu apa aja sih? Bisa langsung saja dilihat pada subbabnya. Subbab kita hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan saldo kas bank, dokumentasi pemeriksaan, prosedur rekonsiliasi, dan pelaporan saldo kas bank. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah dari pemeriksaan saldo kas bank. Pemeriksaan saldo kas bank merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat pemeriksaan saldo ini ditujukan untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan juga bank. Sehingga dari sini bisa kita lihat untuk tujuan dari pemeriksaan saldo kas bank ini untuk memeriksa apakah saldo kas dan juga setara kas yang ada di neraca pertanggal tersebut betul-betul ada dan memiliki atau dimiliki oleh perusahaan. Pemeriksaan saldo kas dan juga setara kas juga memeriksa apakah ada perbatasan untuk penggunaan dan setara kas. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan jika kegiatan pemeriksaan saldo kas bank untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan juga setara kas dalam valuta asing dan apakah saldo kas tersebut sudah dikonversikan ke rupiah dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pada neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba tahun berjalan. Saldo kas bank adalah jumlah uang perusahaan yang disimpan di bank. Rekonsiliasi adalah tindakan membandingkan dua data yang ada, yakni data pada perusahaan dan data pada bank untuk mencari kesesuaiannya. Itu penjelasannya ya. Jadi jika rekening koran bank tersebut dibandingkan dengan catatan perusahaan, kemungkinan akan ada perbedaan. Nah, ketidaksamaan itulah antara saldo buku rekening bank di perusahaan dengan saldo bank yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, untuk faktor-faktornya tergantung sifatnya. Ada faktor yang bersifat mempengaruhi saldo perusahaan, ada faktor yang bersifat mempengaruhi saldo bank. Nah, untuk faktor yang bersifat mempengaruhi saldo perusahaan seperti apakah menambah saldo perusahaan atau mungkin mengurangi saldo perusahaan. Sedangkan untuk faktor yang bersifat mempengaruhi saldo bank, apakah menambah saldo bank, mengurangi saldo bank, dan atau justru merugikan. Nah, kayak gitu. Selain itu juga ada yang namanya dokumen pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan terhadap kas merupakan hal yang sangat penting. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya terhadap uang tunai, melainkan juga pada dokumen bukti-bukti atau alat transaksinya, meliputi cek, wesel pos, bank draft, dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro. Nah, berikut dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan kas, antara lain yang pertama kartu tanda tangan, yang kedua bukti setoran, yang ketiga cek, yang keempat laporan bank, yang kelima rekonsiliasi bank. Subbab yang ketiga adalah proses rekonsiliasi. Nah, jika tadi sudah saya jelaskan apa itu penjelasan dari rekonsiliasi, maka kali ini saya akan menjelaskan rekonsiliasi bank adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di bank dengan membandingkan catatan kas perusahaan secara periodik. Bank mengirimkan laporan kas yang berisi semua transaksi penyetoran selama periode tertentu.
Nah, tujuan dari dilakukan rekonsiliasi ini antara lain untuk menentukan saldo kas bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, kemudian untuk mengamankan aset perusahaan serta mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan kas di bank. Dan yang ketiga, mencari sebab-sebab ketidakcocokan yang terjadi antara saldo menurut catatan bank dan juga catatan di perusahaan. Pada umumnya untuk teman-teman semuanya, perbedaan antara saldo kas bank menurut catatan perusahaan dan juga catatan bank itu biasanya disebabkan dengan beberapa faktor. Bukan beberapa sih, lebih tepatnya 2 faktor. Faktor perbedaan waktu dan juga faktor kesalahan pencatatan oleh bank atau perusahaan. Mungkin untuk faktor yang kedua, pencatatan oleh bank, kesalahan pencatatan itu sudah wajar ya untuk manusiawi. Jadi harus mencari SDM yang benar-benar teliti agar tidak salah mencatat. Tapi kalau perbedaan waktu biasanya yang membedakan adalah deposit in transit dan juga outstanding check. Apa itu? Itu adalah setoran dalam perjalanan dan juga cek yang belum diuangkan. Jadi kedua itu masih dalam bentuk lembaran atau mungkin ceknya lembaran kertas ya, jadi belum bisa diuangkan dan masih dalam bentuk uang yang belum ditunaikan. Seperti itulah ya. Baik, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu adalah pelaporan saldo kas bank. Nah, pelaporan saldo kas bank ada beberapa cara penyusunan rekonsiliasi banknya, yaitu rekonsiliasi saldo menurut bank dan juga saldo menurut perusahaan untuk menunjukkan saldo yang benar, dan rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran dari saldo akhir. Sedangkan laporan rekonsiliasi bank dapat disusun dalam bentuk kontrol dan juga laporan. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Seperti biasa, tugas hari ini adalah silakan kalian cari contoh pelaporan saldo kas bank, cari soalnya dan jawabannya. Nah, yang pertama adalah rekonsiliasi saldo akhir, kemudian ada rekonsiliasi saldo awal. Silahkan kalian cari seperti apa soal dan juga jawabannya. Dan selanjutnya adalah soal kedua,